Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya Rosa Danisa, yang kedua Sulfia Lestari, ketiga Ubed Fatibillah, keempat Rasyidah Mahardianti, dan yang kelima Anas Fajarina. Nah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 terdapat 2 pasal. Untuk pasal pertamanya itu membahas tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Nah, untuk pasal 2-nya membahas tentang mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Isi dari pasal 1 itu sendiri yaitu tentang mengesahkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Nah, yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979. Selanjutnya mengenai isi dari pasal 2, yaitu tentang mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Mulai berlakunya sejak disahkannya undang-undang tersebut, tepatnya di Jakarta pada tanggal 24 Juli tahun 1984 oleh Presiden Republik Indonesia yang saat itu menjabat, yaitu Presiden Soeharto. Selanjutnya, sejarah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pada awalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan deklarasi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap wanita pada tahun 1967 yang berisi tentang hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dan pria. Deklarasi sifatnya tidak mengikat, maka dari itu Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 1979. Dalam acara Copenhagen Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa bagi Wanita di Copenhagen pada tanggal 29 Juli 1980, pemerintah Republik Indonesia menandatangani konvensi ini karena ketentuan konvensi tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Penandatanganan ini merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia melakukan pemungutan suara dan menyetujui konvensi ini. Alasan Indonesia memberikan pemungutan suara setuju sebagai bentuk keinginan untuk berpartisipasi atas usaha-usaha internasional dalam menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap wanita. Selain itu, isi konvensi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar bahwa semua orang berkedudukan sama di mata hukum dan pemerintahan. Mengenai ketentuan dalam konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik bagi dan sesuai, serasa serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia. Sedangkan dalam pelaksanaannya wajib sesuai dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Untuk selanjutnya, yaitu selain pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui bahwa setiap individu atau warga negara adalah manusia merdeka dan tidak boleh mendapatkan diskriminasi berdasarkan apapun, termasuk berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Selain rumusan tersebut, ketentuan HAM termuat pula pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Dan pasal 28I ayat 2 yang berbunyi, setiap orang baik perempuan ataupun laki-laki berhak atas kehidupan dan kemerdekaan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Bentuk implementasi masyarakat berdasarkan pasal 29 ayat 2, yaitu seperti berkewajiban untuk menghargai semua umat beragama, menjaga kerukunan semua umat beragama, menghormati orang yang beribadah, serta bekerja sama dan membantu antar umat beragama. Selanjutnya, bentuk implementasi berdasarkan pasal 28 ayat 2, yaitu ketika seseorang melakukan tindakan diskriminasi, maka akan dikenakan sanksi tindak pidana. Namun, masih banyak kasus seperti halnya penyebaran kebencian di media sosial, penistaan agama, serta pelecehan seksual terhadap wanita, dan masih banyak hal kasus yang lainnya.
Sekian dari presentasi kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.